hingga pada bulan-bulan Oktober Desember 2019 mulai keluar isu-isu corona itu yang ada di Wuhan. Kira-kira kedepannya dampaknya kayak gimana ya? Karena kita hanya mengira-ngira saja, tidak melakukan perhitungan sama sekali, endingnya ketika masuk kita keteteran. Untuk mencari spare part saja kesulitan, dan akhirnya pada bulan April saya memutuskan untuk pulang ke Tuban, menenangkan diri dan mencari inspirasi kira-kira di masa pandemik ini saya bisa bergerak apa ya. Nama saya Fahril Maula Sidiki, mahasiswa manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia, dan saya berasal dari Tuban, Jawa Timur. Saya mendapat inspirasi jika memang ingin menggeluti bisnis dengan berdampingan dengan pandemi, paling mudah adalah yaitu dengan bisnis-bisnis yang meningkatkan imunitas. Dan setelah keliling-keliling dan juga alhamdulillah di YouTube kok ya muncul di beranda itu ada pertanian jahe merah yang ada di Bogor. Jadi melalui YouTube itu lalu saya kontak si pemilik channel, dan alhamdulillahnya lagi ternyata si pemilik channel itu juga komisarisnya sendiri dari suatu PT supplier perusahaan jamu ternama yang ada di Indonesia. Jahe merah ketika saya pelajari, jujur ini tanaman yang paling menarik bagi saya karena dia itu kalau misal masa-masa penyiraman, pemupukan itu wajib dilakukan jam 4 ke atas. Jadi sore hari sampai malam hari. Sedangkan memang nggak bisa dipungkiri juga ada satu hari di mana jadwal saya kan full dari pagi sampai sore. Otomatis ketika saya ambil jahe merah, kuliah sama pekerjaan ini bisa jalan selaras. Hari raya tahun kemarin saya minta izin juga ke orang tua, gimana kalau disambi kuliah ini bismillah juga bisa buat bayar SPP itu. Jadi terus respon dari orang tua auto ya silahkan, semoga bisa nemu titik capaian di sini gitu. Awalnya malah lebih ekstrim lagi karena saya sendiri kan nggak punya tanah, nggak punya lahan, sedangkan pertanian butuh lahan. Jadi saya coba sekalian ketika dapat inspirasi jahe itu saya pikirkan konsep model bisnisnya seperti apa, dan dapatlah sistem mitra bertani itu tadi. Jahe sendiri ini saya berani keliling-keliling itu mulai bulan Mei sebenarnya. Tapi di 2 bulan pertama kami 0 mitra. Sama sekali nggak ada yang mau untuk mencoba hal baru, yaitu menanam jahe. Karena komoditas utama di Tuban ini yaitu padi dan jagung. Lalu alhamdulillah ada satu orang, dia termasuk pelopor. Dia ingin coba-coba hanya 1 kilo pada mulanya. Lalu kita janjian di warung kopi. Alhamdulillahnya lagi ternyata di warung kopi itu menjelaskan terkait pertanian jahe merah, mulai dari SOP penanaman, fase-fase tanaman hingga pemupukan dan penyakitnya. Antusiasme dari teman-teman yang di dalam warung kopi itu tinggi banget. Cuman berjarak 1 bulan setelah itu boomlah pertanian jahe merah ini, terutama di Kecamatan Montong. Finance itu alhamdulillah di awal-awal memang bisa dikatakan minim. Jadi semuanya pun sistem PO. Ketika si mitra menyerahkan uangnya ke kita baru belanjakan sejumlah uang tersebut, dan di situ kita ngambil margin. Alhamdulillah di Januari ini juga kami dapat lampu hijau dari salah satu investor untuk ngejalanin lahan dengan kapasitas 1.500 polybag. Tantangan yang pertama, bahas tantangan dari alam dulu ya. Alam itu kebetulan sekarang musim hujan, jadi ada satu spot lahan mitra kami itu bahkan hingga
tenggelam dan ada beberapa yang hanyut karena memang itu banjirnya banjir arus, banjir kiriman dari atas. Di situ kita cuma bisa melakukan treatment pemulihan bagi tanaman-tanaman yang habis kebanjiran. Lalu ada juga hama. Hama di sini adalah hama kepik. Satu-satunya hama yang menurut saya doyan makan jahe, karena jahe ini sendiri memiliki aroma dan rasa yang kuat. Jadi serangga-serangga sebenarnya anti lah sama tanaman ini. Sekarang gameplay dari komoditas pertanian itu sudah bukan dari petani langsung ke si produsen bahan olahan, tapi melalui suatu platform, dan kami disarankan untuk masuk ke platform tersebut terlebih dahulu. Dan di bulan lalu kita sudah verified di platform tersebut, dan hingga saat ini rutin tiap minggu kita dapat email permintaan dari luar. Untuk teman-teman, kalau ingin melakukan atau mengeksekusi sebuah usaha, take action, jangan mudah putus asa, karena beberapa mentor bisnis yang saya lihat-lihat juga mereka nggak bisa sukses dari hanya satu bisnis awal. Mereka pasti di depan mengalami kegagalan dari beberapa bisnis. Otomatis itu jadi motivasi juga. Kalau memang sebelumnya atau saat ini masih gagal, next time saya harus coba lagi, dan coba lagi.